Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di channel YouTube Pujo Ministry. Bapak Ibu yang menyaksikan channel YouTube ini, saya mau katakan kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, diberkati Tuhan. Dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Datang dengan sukacita. Raja Daud di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya percaya sekalipun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing dan kami yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, biar kita penuh dengan sukacita ketika kita memuji menyembah Tuhan. Kuasa pujian dan penyembahan akan mengurapi, akan melawat setiap Bapak Ibu di saat ini. Siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Mari kembali kita mau datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati. Kita memuji menyembah Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya Yesus ada di tengah-tengah setiap kita. Dia bertahta dalam setiap puji-pujian kita. Dan kuasanya dicurahkan atas kita. Amin. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Di rumah atau di mana saja. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Glory, glory Bapa, glory. Engkau luar biasa. Ajaib namamu Yesus. Besar anugerahmu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang padamu Yesus. Terpujilah Engkau. Syukur, syukur Yesus, syukur. Biarkan kami boleh datang dalam hadirat-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan hanya
Saudara, bagaimanapun keadaanmu saat ini, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, amin. Tuhan nyata hadir dalam hidupmu. Dia sanggup melawat engkau. Dia sanggup berkarya dalam hidupmu. Dia sanggup membuat perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Yakinlah ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Roh Tuhan ada bersama denganmu. Kekuatan baru siap dicurahkan. Kuasanya siap dicurah bagi kita sekalian. Mari sama-sama angkat hatimu. Mari angkat tanganmu. Kita bangkit di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan
ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, lebih lagi kami mau menyembah Engkau dalam puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Dia lebih lagi. Amin. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory Yesus. Sebab Tuhan kita Allah yang layak dipuji. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu suara, kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hey, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Sekali katakan terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Mari bersorak. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja. Amin. Atas Dialah Raja atas dunia ini. Amin. yang menghancurkan Amin. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, yes, atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Mari bersorak-sorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, selamanya kita akan mengasihi Tuhan. Amin. Walau dunia bergoncang, walau dunia bergelora, namun satu yang pasti, kita selalu ada dalam naungan Tuhan. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Dalam anugerah-Mu
saat kami mendengar firman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Lewat kebaktian online ini saya menyapa kepada semua keluarga yang ada di rumah masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati semua saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sebelum kita menerima sabda firman Tuhan. Di hadapan tata hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, perkenankan kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu, itu sebabnya berkatilah kami dengan firman yang sebentar kami akan terima, di mana firman-Mu ini akan membangunkan iman kami, sehingga kami akan lebih setia, lebih kokoh dalam mengiring Engkau di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan adalah Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Haleluya, haleluya. Natsnya saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal 10, ayatnya juga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan janji ini kepada murid-muridnya. Nah dalam konteks Tuhan sedang memperbandingkan dua pribadi ya yang sangat bertolak belakang kedatangannya. Pribadi pertama dalam ayat 10 tadi ada kata pencuri. Jadi itulah pribadi yang pertama yang disebut pencuri. Dan ini menunjuk kepada iblis itu sendiri yang kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Timbul pertanyaan, apanya yang dicuri oleh iblis ini? Saudaraku, apa yang dicuri? Iblis mencuri iman kita, iblis mencuri kesetiaan kita, kasih kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, kerukunan kita, dan sebagainya. Sesudah dia berhasil mencuri semuanya itu, lalu ia membunuh kita, iman kita akhirnya mati, dan akhirnya kita dibinasakan, saudara-saudara. Tetapi pribadi yang kedua sangat bertolak belakang. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai gembala yang sejati, gembala yang baik, saudara-saudara. Ia datang supaya mereka, yaitu saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada dia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sekarang mari kita akan mempelajari ayat nats ini yang luar biasa ini. Yang pertama saudara-saudara, kata hidup di dalam ayat tadi, yaitu tadi dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata hidup ini dalam ayat tadi dituliskan dengan istilah dalam bahasa Yunani yaitu zoe. Ada yang membaca dengan perkataan zu, ya, zoe atau zu itu sama saja, sami mawon ya. Nah, tetapi sebetulnya ada dua istilah di dalam bahasa Yunani tentang hidup. Yang pertama itu zoe atau zu, dan yang kedua adalah bios. Nah mari kita akan lihat apa artinya. Bios, saudara-saudara, itu adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, dari kata bios ini, saudara-saudara, maka muncul istilah biologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan dan organisme hidup. Nah, ciri daripada bios ini,
kita bisa lihat bahwa tujuan makhluk hidup adalah makan, lalu kemudian merasa kenyang, lalu berkembang biak, begitu seterusnya sampai kemudian mati. Nah saudaraku, itu adalah bios. Kemudian istilah yang kedua adalah zoe atau zoo. Apa artinya? Zoe atau zoo itu menunjukkan hidup yang Tuhan mau, yaitu hidup yang menunjukkan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya, ya, yaitu hidup yang membawa arti yang baik, yang membawa berkat bagi sesama, sementara kita hidup di bumi ini menuju kepada tujuan kekekalan. Jadi Zoe adalah hidup yang seperti Yesus, di mana ia mengisi hari-hari hidupnya supaya kita sekalian ini memiliki hidup yang kekal, nilai kualitas hidup yang sangat baik, hingga menjadi berkat bagi sesama. Nah saudaraku yang kekasih, dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah sekarang pelajaran yang kedua. Apakah arti hidup berkelimpahan di sini? Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa artinya berkelimpahan di sini? Oh saudaraku, banyak yang menafsirkan kelimpahan ini soal harta, soal materi. Ini kurang tepat saudara-saudara, ya. Kelimpahan dalam konteks ayat ini adalah yang pertama, hidup yang dipelihara oleh Tuhan dalam persekutuan yang intim, dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan, sehingga ada ucapan syukur dan ada suasana shalom, ada suasana kebahagiaan, ada suasana kerukunan dan sebagainya. Yang kedua, hidup dalam kasih sehingga dapat melayani sesama dengan tulus dan dengan rasa sukacita. Kita menjadi berkat kepada sesama manusia. Yang ketiga, hidup dalam kegerakan rohani yang menyala-nyala, penuh semangat dalam melayani Tuhan. Jadi di sini kita bisa beribadah dengan tekun, dengan semangat, dengan dinamis, dan melayani Tuhan dengan menyala-nyala, semangat kita on fire. Kemudian yang keempat, hidup yang berkualitas dan memiliki nilai kekekalan, saudara-saudara. Nah, saudara yang kekasih, kata kelimpahan ini dari kata periso dalam bahasa asli, bahasa Yunani. Periso artinya kelimpahan sampai meluber, ya, tidak terukur. Dan ini menunjukkan kekayaan rohani, saudara-saudara. Kata kelimpahan dalam teks ini bukan berarti jumlah, banyak secara materi, ya, materinya berlimpah-limpah, jumlahnya banyak sehingga menjadi kaya raya. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi dalam arti kelimpahan itu adalah berkualitas tinggi, ya. Itu sebabnya dalam kata Yunani ada kata perison, artinya very highly quality. Very highly quality. Jadi kualitas yang sangat tinggi nilainya. Jadi kehidupan kita harus mempunyai kualitas yang sangat tinggi, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita ini betul-betul, kalau orang lain bergaul dengan kita, mereka merasakan bahagia, saudara-saudara. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam nats tadi, Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, perkataan aku datang di sini, apa artinya, saudara-saudara? Yesus Kristus bukan hanya datang lahir di bumi, seperti yang kita rayakan pada bulan Desember ini dalam perayaan Natal. Bukan saja ia datang lahir di bumi, tetapi juga
Ia datang dalam arti dia hadir, dia presence di tengah-tengah kita di sepanjang zaman kehidupan kita. Dari sejak kita masih ada di dalam rahim ibu sampai nanti kita mati dan dikuburkan. Ini merupakan rentang waktu di mana Tuhan hadir, Tuhan presence, memimpin, melindungi, memberkati, menyertai saudara. Haleluya. Jadi hidup berkelimpahan tekanannya pada perspektif sorgawi, bukan semata-mata materi belaka. Nah saudaraku, tetapi menunjuk apabila Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia hadir di tengah-tengah kita, maka benar-benar kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kita mempunyai kebahagiaan, damai sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah. Dan orang yang seperti ini bisa bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, dan akhirnya dia diberkati, dia berhasil. Apa sebabnya? Karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, badan sehat walafiat, hati penuh dengan sukacita, bisa mengucap syukur, dan dia bisa bekerja dalam kualitas yang sangat tinggi, hasilnya berkelimpahan. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, jadi hidup berkelimpahan dalam arti rohani dan juga jasmani pada akhirnya itu terjadi apabila Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Untuk itulah ia datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Saya teringat dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai ayat 17 saudara-saudara. Itu demikian bunyinya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Nah coba saudara renungkan ya. Jadi Tuhan itu adalah keselamatan kita. Karena saya dalam Tuhan, saudara dalam Tuhan, saudara selamat sejahtera. Artinya selamat ketika kita masih hidup di bumi, tetapi lebih dari itu nanti selamat memasuki hidup yang kekal. Dan kemudian ayat 15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Ya, dalam ayat 15 berarti saudara mengalami kemenangan di kemah saudara, di rumah saudara, di keluarga saudara, di tempat saudara berusaha dan bekerja, dimanapun saudara pergi dan berada, saudara mengalami kemenangan. Haleluya. Apa sebabnya? Ayat 16 tadi, karena tangan kanan Tuhan itu berkuasa meninggikan saudara. Artinya kita sukses dalam hidup, dalam berumah tangga, sukses di dalam karir, sukses di dalam pelayanan, dan hal ini akan terus meningkat ke arah lebih baik lagi kualitasnya dan juga di dalam arti secara materi. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi kualitas itu yang nomor satu, yang harus mendahului lebih dulu. Inilah yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan. Ya, ayat 17, Mazmur 18 ayat 17 dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kita tidak akan mati dalam arti mati kehidupan kita, kebahagiaan kita, damai sejahtera iman kita, kesetiaan kita, usaha kita dan lain sebagainya. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan mati tetapi aku akan hidup. Dan karena aku hidup, aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Aku akan bersaksi kepada orang banyak. Karena Tuhan menyertai aku, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya sebagai penutup, saudaraku. Memang banyak orang yang secara jasmani, materinya berlimpah-limpah. Tetapi saya bertanya, bagaimana kehidupan rohani mereka? Apakah juga berlimpah-limpah? Saudara bisa jawab. Kalau materinya berlimpah-limpah, tapi rohaninya mati, buat apa kita hidup di dunia ini? Tidak ada artinya apa-apa. Tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
tidak bisa memberitakan tentang kemuliaan dan kebaikan tangan Tuhan yang baik. Itu sebabnya saudaraku, kita harus benar-benar hidup di dalam arti baik secara rohani dan jasmani. Ini bersama-sama, ya, kualitasnya nomor satu. Sehingga nanti berikutnya kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, mari kita sambut dengan doa syukur apa yang sudah saudara dengar ini, bahwa Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Saya minta semuanya melipat tangan, tutup mata, dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun si pencuri yaitu iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Engkau telah datang dan menemukan kami. Engkau datang dan mau hadir di tengah-tengah kami semuanya. Sehingga kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dan kami sadar ya Tuhan, kelimpahan ini bukan materi, tetapi kualitas kehidupan kami, kualitas rohani kami, itu yang penting dan kami harus miliki. Dan kalau itu sudah kami miliki, tidak mustahil kelimpahan materi itu pasti akan menyusul. Namun bukan itu tujuannya kami hidup. Tetapi kalau kami berkualitas secara baik, itu pasti akan datang. Terima kasih banyak Bapak. Hamba rindu supaya seluruh jemaat mempunyai kualitas hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkaulah sang pemberi kehidupan itu. Terima kasih banyak Bapak. Berkati masing-masing keluarga. Biar kami tetap terpelihara dari virus corona ini. Sehingga semuanya kami sehat walafiat. Dan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami dapat bersaksi tentang karya agung ajaib Engkau yang telah menolong kami. Sehingga kami tetap sehat walafiat. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu memberikan persembahan kami. Kami percaya Engkau memberkati semua kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan karena itu kami rindu memberkati pekerjaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan memberi pada nomor-nomor rekening yang sudah tercantum di dalam layar kaca kita. Selamat memberi persembahan, haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari
cinta di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari kita persembahkan buat Tuhan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti Tuhan. Yes, dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena ku tahu Tuhan, tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahan Tuhan, semua berkati. Baik saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Mari semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan meletakkan nama Tuhan di tengah-tengah saudara. Karena Dia hadir dan Dia hidup. Mari kini terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, amin amin Yesus, ku memuji-Mu. Terima kasih Bapak buat penyertaan atas ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan.